Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Tikno. Pak Tikno kali ini akan membahas matematika SMP kelas 8 semester 2. Tonton videonya Pak Tikno sampai selesai, ikuti dengan baik agar kalian paham materi yang Pak Tikno sajikan. Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Pak Tikno selalu sehat, selalu bahagia, dan tetap semangat ya. Pak Tikno juga minta tolong yang nonton YouTube-nya Pak Tikno silahkan di subscribe, like, dan komen ya. Ya, monggo di komen, monggo di like, monggo di subscribe. Tapi ingat, komennya yang sopan ya. Oke, saling membantulah. Pak Tikno membantu kalian, kalian bantu Pak Tikno lewat subscribe, like, dan komen. Iya. Materi yang Pak Tikno sajikan kali ini adalah tentang peluang ya. Yang baru kenal tentunya tentang peluang, makanya perhatikan videonya Pak Tikno kali ini, perhatikan dengan baik ya. Oke, peluang digunakan untuk menyatakan atau memperkirakan suatu kejadian yang akan berlangsung. Oke, kemudian ada lagi tentang ruang sampel yang dinotasikan dengan S. Dari suatu percobaan adalah himpunan semua kejadian atau hasil yang mungkin terjadi. Itu ruang sampel. Berikutnya lagi ada namanya titik sampel. Titik sampel adalah setiap anggota pada ruang sampel atau S disebut titik sampel ya. Jadi ada ruang sampel, ada titik sampel, dan nanti ada lagi yang namanya kejadian. Oke, ikuti dulu. Oke, pada pengetosan atau melempar undi, sebuah dadu. Nah, ini ada sebuah dadu. Pak Tikno sampai nyari mainan anak-anak zaman dulu waktu Pak Tikno masih kecil itu gampang mencari, sekarang susah. Oke, akhirnya Pak Tikno sampai 3 hari nyari-nyari toko yang menyediakan alat mainan kayak dadu kayak gini, susah. Akhirnya buat sendiri ya. Nih, ini namanya dadu. Oke ya, di sini tertulis sebuah dadu, berarti satu ini ya. Terdapat 6 kemungkinan permukaan dadu yang akan muncul atau nampak di bagian atas, yaitu permukaan dadu bermata satu. Ini maksudnya ini bermata satu ini tuh, kemudian bermata dua ini, kemudian bermata tiga ini, kemudian bermata 4 ini ya. Limanya mana? Nah, ini 5, ini 5, kemudian ini 6. Jelas ya? Ya, jadi ada mata dadu berapa? 1, 2, 3, 4, 5-nya ini 5, sedangkan 6-nya mana ngilang? Nah, ini 6. Oke, jelas ya? Ya, akhirnya bikin sendiri. Oke, kemudian kita lanjutkan ruang sampel. Ruang sampel atau himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi, yaitu, nah, hanya penulisannya kalau ruang sampel, karena ini himpunan menggunakan kurung kurawal ya. Kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi tadi ada sebuah dadu, ini ada sebuah dadu, ruang sampelnya nulisnya ruang sampel, nanti jawabnya ruang sampel titik 2 atau sama dengan ya. S, kalimat ini nggak usah ditulis, ini hanya untuk menerangkan ke orang lain ini ya. S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh yang ini tadi, yang ini ya. Ya, pakainya kurung kurawal, ingat. Kemudian titik sampel, setiap anggota pada ruang sampel, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Bedanya tidak ada kurung kurawalnya, bedanya itu aja. Ini tidak ada kurung kurawalnya, di sana ada. Jelas ya? Kalau tadi pengetosan sebuah mata dadu, ini sebuah mata dadu. Berikutnya, pada pengetosan melempar undi sebuah uang logam. Nih, Pak Tikno menyediakan.
Oh ya, materi ini bukan Patino mengajarkan judi, enggak ya, enggak. Tapi gimana lagi, karena di matematika ada peluang, ya kita ajarkan. Sekali lagi, Patino tidak mengajarkan judi, enggak. Oke, kita lanjut. Pada pengetosan atau melempar undi sebuah uang logam, terdapat kemungkinan permukaan, dua kemungkinan, ini ada kata dua. Oke, dua kemungkinan permukaan uang yang akan nampak atau muncul di bagian atas, yaitu muncul permukaan angka tuh yang ini, kelihatan ya, angka 1000 itu kelihatan, angka 1000, iya angka 1000. Kemudian permukaan gambar, nah maksudnya gambar tuh yang ini, nah ini gambar. Oke, pakainya uang 1000 jadi kurang besar ya. Oke, pakai uang 500-an boleh, yang agak besar ya. Jadi ada angka ini, kemudian ada gambar, jadi ada dua ya, makanya di sini ada tulisan dua kemungkinan. Oke, dua kemungkinan. Ruang sampelnya apa saja? Ruang sampelnya sebuah uang logam. Ruang sampel atau himpunan semua kejadian yang muncul terjadi. Ruang sampel himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi. Ruang sampelnya S sama dengan kurung kurawal buka, menggunakan A itu angka, ini maksudnya A ini angka 1000 ini, jelas ya. Kemudian G itu gambar. Oke, di sini Patino nggak ada uang logam 500-an ya, pegangnya ribuan, jelas ya. Nah, titik sampelnya gimana untuk menjawab titik sampel? Titik sampel sama dengan A dan G, nah, jelas ya. Kita ulangi lagi. Oke, mudah-mudahan kalian nggak bingung. Kalau awal-awal masih bingung nggak masalah ya, nggak masalah, ikuti. Tadi ada tulisan sebuah dadu, ini sebuah dadu. Oke ya, kita ulangi lagi ya. Terdapat 6 kemungkinan, 6 kemungkinan permukaan dadu, 6 kemungkinan permukaan dadu yang akan muncul atau nampak di bagian atas, yaitu permukaan dadu bermata, itu tadi bermata 1, bermata 2, bermata 3, bermata 4, kemudian bermata 5-nya ini, bermata 5, bermata 6, itu maksudnya. Terus jawab ruang sampelnya gimana? Ruang sampel sama dengan, atau ruang sampel S sama dengan kurung kurawal buka 1 2 3 4 5 6, kurung kurawal tutup. Titik sampelnya 1 2 3 4 5 tanpa kurung kurawal, jelas ya. Nah, berikutnya tentang melempar undi sebuah uang logam. Nah, ini sebuah, Patino menerangkannya diulang-ulang biar kalian paham, karena peluang kelihatannya sepele ya, tapi membingungkan juga. Semua materi ikuti dengan baik, enggak peluang saja ya. Oke, sebuah uang logam ini terdapat dua kemungkinan permukaan uang yang akan nampak atau muncul di bagian atas, yaitu muncul permukaan angka, ini angka 1000 maksudnya itu, atau permukaan gambar ini ya, ini gambar apa ini, kecil sekali ya. Oke, iya, angklung ya. Iya, di sini ada tulisannya angklung ini. Oke, ada tulisannya angklung ya, gambarnya angklung ya. Oke, ruang sampelnya nulisnya S sama dengan kurung kurawal buka A, G, kurung kurawal tutup. Sedangkan titik sampelnya nulisnya A dan G. Oke, kita lanjut. Setelah tadi pengertian peluang, ruang sampel, titik sampel, sekarang kita kembali ke ruang sampel. Oke, contoh-contoh di atas maksudnya tadi contoh sebuah dadu, sebuah uang logam ini. Oke, di atas merupakan ruang sampel dan sebuah uang logam. Oke, dan sebuah dadu.
beberapa percobaan yang merupakan kejadian majemuk, lebih dari satu ya majemuk, misalnya pengetosan 2 uang logam, pengetosan 2 uang logam ini, pengetosan 2 uang logam. Oke, pengetosan 2 uang logam, 2 buah dadu, ini 2 buah dadu, Patino buat 2, ada merah ada biru, sengaja ya, itu tadi di awal karena nyari permainan anak-anak sekarang susah. Oke, ini 2 buah dadu, 2 buah dadu, kemudian dadu dan logam dipasangkan. Kalau tadi, nah sekarang nanti ada permainan pengetosan dadu sama uang, ada, jelas ya. Kemudian uang logam dan sebagainya. Nanti juga ada remi, sekali lagi remi, Patino nggak mengajarkan judi ya, karena ini ada materi peluang ya, gimana lagi. Setelah ini dipelajari, kalian nggak boleh main judi ya, ini hanya materi saja. Oke ya, perhatikan ruang sampel pada percobaan tersebut dapat diperoleh dengan menggunakan diagram pohon atau tabel. Nah ini kurang U ya, atau tabel ya. Jadi maksudnya materi ini selanjutnya ini menentukan ruang sampel. Kalau tadi kan di atas sebuah dadu sama sebuah uang logam. Lah ini karena ini majemuk, gimana kalau ada dua dadu, cara menghitungnya gimana. Kemudian ada dadu dengan uang ya, kemudian ada 2 uang logam, nah, itu cara menghitungnya gimana. Kemudian nanti ada remi atau bridge ya, itu cara menghitungnya gimana. Ternyata cara menghitungnya yaitu menggunakan diagram pohon atau menggunakan tabel, jelas, di mana semua titik sampel pada percobaan tersebut dapat didaftar secara mudah dan teratur urutannya. Nah, materi ini Patino sumbernya dari Mholik, ini sumbernya tadi ya. Oke, untuk materi kali ini cukup sekian saja. Mudah-mudahan dari Patino kalian paham. Ini hanya teori saja ya, hanya teori saja. Makanya ikuti dengan baik, simak dengan baik. Nah nanti untuk menerangkan ini lihat videonya Patino lagi di YouTube ya. Ya, terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan yang nonton YouTube-nya Patino bisa matematika. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Ingat, jaga kesehatan dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.